Di tengah tingginya permintaan untuk jasa antar makanan seperti DoorDash, Uber Eats, dan Grubhub, meningkat juga keluhan dari warga kota-kota besar. Mulai sopir yang menerobos lampu merah hingga membahayakan pejalan kaki di trotoar. From Jakarta, Indonesia. Indonesia 60 detik, peluang nikel Indonesia pasca Amerika naikkan tarif EV Tiongkok. Boston dan New York tindak sopir ojol yang ugal-ugalan. M9 Top 3 Updates powered by VOA, Voice of America. Informasi berikut juga bisa didengarkan secara on-air di 101.9 Klik FM Surabaya. Indonesia 60 detik. Wanita tewas jatuh dari lantai 3 tempat fitness usai terpental treadmill di Pontianak. Menurut pihak kepolisian, posisi treadmillnya menghadap posisi yang salah, yaitu membelakangi jendela yang semestinya menghadap ke jendela. Rusun sederhana sewa Rusunawa Marunda di Jakarta Utara setelah tahun lalu atapnya jebol. Tahun ini dikabarkan barang-barang di Rusunawa Marunda ini dijarah. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku berkoordinasi dengan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Jakarta, juga pihak kepolisian untuk langsung mencari dan menangkap oknum pencuri aset-aset di Rusunawa tersebut. Sebuah mobil sport Porsche menabrak bagian belakang truk di tol dalam kota Jakarta. Kecelakaan itu terjadi di kilometer 5+200B sebelum gerbang tol Kuningan 2, Jakarta Selatan. Pengemudi Porsche tewas akibat kecelakaan itu, namun seorang penumpang selamat dari insiden ini. Pengemudi berusia 31 tahun warga Mampang, Jakarta Selatan yang berdasarkan kartu identitasnya berstatus mahasiswa ini tewas ketika di lokasi karena mengalami sejumlah luka berat. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan itu. Saya Mirza Wardana dan informasi ini juga bisa didengarkan secara on air di 101.9 Klik FM Surabaya. Indonesia 60 detik. Kenaikan tarif yang diberlakukan Amerika terhadap produk-produk Tiongkok diperkirakan akan berdampak pada rantai pasok produksi mobil listrik. Apakah ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia? Kenaikan tajam tarif impor sejumlah produk Tiongkok yang antara lain meliputi kendaraan listrik, baterai mobil, dan produk logam ini diumumkan Presiden AS Joe Biden. Ini langsung direspon keras oleh Tiongkok. AS akan menaikkan tarif mobil listrik dari 25% ke 100% tahun ini. Tarif baterai lithium-ion mobil listrik juga ikut naik dari 7,5% ke 25%. Analis menilai Amerika Serikat berupaya mencari alternatif pasokan dari negara yang lebih bersahabat. Possibly for batteries, it would be Korea. Also batteries and cars, it would preferably be either Korea or Japan and possibly even domestic production. Meski punya alternatif, AS tahun lalu mengimpor mayoritas baterai dari Tiongkok. Menurut Biro Sensus Amerika, AS tahun 2023 mengimpor baterai lithium-ion dari Tiongkok senilai 13 miliar dolar. Angka ini mencakup sekitar 70% dari total impor baterai tersebut dari segi nilainya. Sementara untuk menggenjot produksi baterai dalam negeri, Amerika memerlukan pasokan nikel. Sejauh ini nikel banyak didatangkan dari mitra perdagangan bebas AS, yakni Kanada dan Australia, yang masing-masing memasok 5% permintaan dunia. Sementara Indonesia, yang memasok hampir 60% nikel dunia, juga dilirik. So the US will need a lot more than Australian and Canadian nickel. So they have to buy Indonesian nickel, and they're very happy to buy Indonesian nickel because Indonesia is part of the future supply chain plans. Tapi Indonesia bukan mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Presiden Jokowi telah berulang kali membujuk AS supaya masuk dalam perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited FTA. Tapi analis menilai ada tantangan di Kongres Amerika. Fairly or unfairly, the Indonesian nickel sector is being viewed from the perspective of Washington as more or less a wholly owned subsidiary of Chinese interests. And for that reason, I think that there is very limited political capital and political will in Washington to attempt to improve that bilateral relationship via a critical mineral specific agreement. Investasi Tiongkok memang banyak terdapat dalam tambang dan pengolahan nikel di Indonesia.
Namun untuk membangun rantai pasok non-Tiongkok, perusahaan Amerika atau negara-negara barat belum tertarik. The Western firms are not going to go in there unless they think that there's going to be some sort of significant subsidy. Now, if there were a critical mineral specific agreement, that would be a catalyst and it would be a signal to Western suppliers that they could get into the game, so to speak. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Beberapa tahun terakhir terjadi lonjakan permintaan akan jasa mengantar makanan di Amerika yang kemudian di sejumlah kota didominasi oleh pengantar makanan dengan kendaraan roda 2. Tapi bersama dengan lonjakan antar makanan oleh ojek online ini, naik pula keluhan warga Amerika. Di New York, William Medina bekerja sebagai pengantar makanan. Permintaan untuk jasa pengantaran seperti yang ditawarkan oleh William meningkat sejak pandemi COVID dan tak juga mereda begitu darurat pandemi berakhir. Bahkan tuntutan bagi sopir ojek online justru meningkat. I start working doing this job with using a regular bicycle, but little by little I identify that the companies they pushing me to deliver a coffee, a pizza, or a burger for 3, 4, 5, or 6 miles away. So I have to transition in an electric bike for 2 years, and after that, I noticed that I have to change my electric bike and buy a moped. Di tengah tingginya permintaan untuk jasa antar makanan seperti DoorDash, Uber Eats, dan Grubhub, meningkat juga keluhan dari warga kota-kota besar, mulai sopir yang menerobos lampu merah hingga membahayakan pejalan kaki di trotoar. Pihak berwenang di kota The Big Apple pun bertindak. Let's be clear, we're not going to tolerate it. And riders who think the rules don't apply to them, they're going to see an aggressive enforcement policy that's in place. Pada awal Juni, pemerintahan kota New York menghancurkan ratusan motor dan skuter ilegal. Bukan hanya polisi di kota New York yang harus berurusan dengan sopir ojek online yang ugal-ugalan. Kepolisian di ibu kota AS, Washington DC, juga baru saja melakukan penertiban dan menyita sedikitnya 17 kendaraan. Lalu kepolisian di Boston baru mengirim surat kepada para penyedia layanan pengantaran makanan dan meminta agar supirnya memperhatikan aturan lalu lintas. Merespon surat ini, Uber mengatakan bahwa perusahaan ini terus mengutamakan faktor keselamatan. Sementara DoorDash mengatakan mayoritas sopirnya taat hukum. Grubhub juga mengatakan memandang serius faktor keselamatan. The reason that scooter drivers and moped drivers have come to the attention of the police in Boston is because their volume has increased consequent to the increase in demand for eating a meal anytime, anywhere from your favorite restaurant delivered to you in a short amount of time. We're at a moment which clearly calls for greater regulation and some creative thinking around how you can make a company that employs people at a distance using a specific kind of digital technology inculcate specific safety standards in those individuals. Guna mengurangi insiden di jalan dan trotoar, Pemda Boston mengirim selebaran ke restoran dan para sopir ojol agar pengantar makanan mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. The Voice of America. Saya Mirsa Wardana, berjumpa lagi di Emlanto 3 Updates berikutnya, powered by VOA, Voice of America.